Hai semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan melanjutkan cerita drama Korea Penthouse Season 2, episode 10. Peresmian pernikahan Sojin dengan Dantae masih berlangsung. Namun mereka heran melihat Sojin tidak terlihat bahagia. Dantae meminta Lee Kyujin untuk membuka acara minum bersama. Namun tak lama kemudian, Lee Kyujin mendapat telepon dari temannya bahwa Ha Yeon-chul ditangkap polisi karena tersangka pembunuh Bayrona. Dan benar saja, ketika mereka menghidupkan televisi, berita itu telah muncul. Mendengar itu, mereka semua sangat kaget, terutama Yeon-hye. Dan Sojin tak menyangka bahwa Ha Yeon-chul akan ditangkap. Dantae mengatakan bahwa itu adalah hadiah pernikahan darinya. Mendengar itu, Sojin lari sehingga pesta berantakan. Sementara itu, Sok-hun sudah sampai di parkiran. Namun Yeon-byul langsung lari ke rumahnya. Sedangkan Sojin dan sekretarisnya pergi ke kantor polisi. Tak lama kemudian, Sok-yung masuk ke rumah Yeon-byul dan menanyakan apakah ia sudah ingat semuanya. Yeon-byul sangat kecewa karena ia tahu bahwa Sok-hun hanya pura-pura mencintainya. Karena Sok-hun terus menanyakan tentang Bayrona, mereka menyuruhnya keluar. Sojin akhirnya bisa bertemu dengan Ha Yeon-chul di kantor polisi. Ha Yeon-chul meminta agar Yeon-byul segera dikirim ke luar negeri karena ia dalam bahaya. Sojin mengatakan bahwa ia akan membujuk Tuan Park, namun semua sudah terlambat. Ha Yeon-chul sudah mengakui bahwa ia pembunuhnya. Ia mengatakan bahwa ia sangat merasa bersalah pada Yeon-hye dan Bayrona. Sekembalinya ke rumah, Sojin sangat kaget ketika ia diberitahu pembantunya bahwa ingatan Yeon-byul sudah pulih. Dan pembantunya juga mengatakan bahwa Yeon-byul sudah menceritakan semuanya padanya. Namun ia mengatakan bahwa ia akan menjaga rahasia itu. Lalu Sojin masuk ke kamar Yeon-byul dan ia berusaha menjelaskan tentang pernikahannya. Namun Yeon-byul marah karena ayahnya sekarang ditangkap polisi. Karena sangat marah, Yeon-byul mengusir ibunya keluar dan bahkan ia mencoba untuk bunuh diri, tapi ibunya segera menyelamatkannya. Yeon-byul mengatakan bahwa ia tak bermaksud membunuh Bayrona. Ia hanya melukai bahu Bayrona dengan tropi, dan kemudian Bayrona jatuh di tangga. Ia juga mendengar suara ponsel berdering. Sojin mencoba meyakinkan Yeon-byul terhadap apa yang ia lakukan. Namun Yeon-byul mengatakan bahwa ia mengingat dengan jelas bahwa ia hanya melukai bahu Bayrona, bukan kepalanya. Kemudian Sojin menemui Dantae dan ia mengatakan bahwa ia akan bersama Yeon-byul sementara waktu. Namun Dantae tak membiarkannya. Karena Sojin terus melawan, akhirnya Dantae membawanya ke salah satu ruangan yang sering ia gunakan untuk memukul anak-anaknya. Dan akhirnya Sojin mendapat perlakuan yang kejam dari suaminya. Sojin berusaha kabur, namun ia tak mampu menghadapi Dantae. Akhirnya ia dikurung oleh Dantae. Yeon-hye mengunjungi Ha Yeon-chul dan ia bertanya mengapa Ha Yeon-chul membunuh Bayrona. Ha Yeon-chul mengatakan bahwa ia melakukan itu demi Yeon-byul. Yeon-hye sangat kecewa sekali dengan Ha Yeon-chul, apalagi setelah Ha Yeon-chul meninggalkannya, bahkan membunuh Bayrona. Ia mengeluarkan surat cerai untuk Ha Yeon-chul dan mengatakan bahwa ia akan membuat Ha Yeon-chul menderita. Yeon-hye juga mengatakan bahwa Ha Yeon-chul membunuh anak kandungnya sendiri.
Mendengar itu, Hyeonchul sangat kaget. Apakah benar Bayrona anak kandungnya? Hyeonchul terus meminta penjelasan dari Yonhye, namun Yonhye pergi tanpa mengatakan apa sebenarnya yang terjadi. Suatu ketika, Dante mengajak Na Agyo ke usaha furnitur Suryeon. Ternyata lokasi itu termasuk yang akan dijual Dante. Dante mengatakan bahwa ia telah mendapatkan konstruksi dari Chong'a, dan ia juga berencana untuk mendapatkan rumah sakit Chong'a dari Sojin. Kemudian Dante memberikan kalung Yeonbyul agar Na Agyo menyimpannya. Tapi Na Agyo malah bertanya, apakah Sojin tahu bahwa Yeonbyul tidak membunuh Bayrona? Mendengar itu, Dante kaget. Ternyata pengakuan Yeonbyul pada ibunya benar, bahwa ia hanya melukai bahu Bayrona. Dan yang memukul kepala Bayrona adalah Dante, karena ia ingin memanfaatkan kesalahan Yeonbyul untuk memeras Sojin. Setelah ia memukul kepala Bayrona, ia mengganti jasnya karena ada bercak darah di sana. Kemudian ia masuk lagi ke ruang festival. Setelah Na Agyo terus mendesak, akhirnya Dante mengatakan bahwa ia memang beruntung dengan kematian mereka. Mendengar itu, Na Agyo melihat ponselnya, berharap Yonhye mendengar percakapannya dengan Dante. Ternyata ia tahu bahwa ponselnya disadap Yonhye, dan Yonhye memang mendengarnya. Karena minum terlalu banyak sewaktu bersama Na Agyo, Dante mabuk dan ia terpaksa dibawa oleh sekretarisnya. Sojin yang sudah keluar dari ruang penyekapannya masuk ke kamar Dante serta mencoba membunuh Dante. Tapi ponsel Dante berdering. Ia teringat dengan apa yang dikatakan Yeonbyul tentang deringan ponsel ketika di tangga. Ternyata yang menghubunginya adalah Na Agyo. Sojin tak jadi melakukannya dan ia segera pulang serta langsung menuju kamar Yeonbyul. Ia meminta agar Yeonbyul menyanyikan nada dering yang ia dengar. Dan benar saja itu sama dengan nada dering ponsel Dante. Namun tak lama kemudian, anak buah Dante datang menjemputnya. Di tempat lain, pelelangan tanah distrik Jeonso akan dilakukan. Ternyata Ibu Jenny tidak tahu kalau tanah itu milik Yonhye. Dan di sana juga ada Logan Lee. Mereka merencanakan pelelangan itu untuk mengambil keuntungan dari Dante. Ketika Sojin melihat foto di ponselnya, ia merasa ada yang janggal dengan jas Dante sewaktu festival Chong'a. Ia melihat bahwa malam itu Dante memakai dua jas. Karena ia curiga, ia menghubungi sekretarisnya agar mencari orang yang bernama Na Agyo. Setelah transaksi, Na Agyo pergi untuk menelepon Dante bahwa tanah itu sudah ia dapatkan. Dan ternyata Logan Lee mengikutinya. Lalu ia mendekati Logan Lee. Logan Lee mengatakan bahwa ia tak tertarik lagi untuk mengikuti Na Agyo. Dan ia juga mengatakan bahwa ia sangat kasihan pada Suryeon. Lalu ia pergi. Ketika Sojin sedang memasak untuk Dante, Sokhun datang dan memberi isyarat untuk keluar. Ia membawa Sojin lewat ruang rahasia Dante. Dan ternyata di luar, Yonhye sudah menunggu. Lalu Yonhye membawanya pergi. Ternyata Sojin meminta bantuan Sokhun untuk bertemu Yonhye. Ia meminta tolong agar Yonhye mau membantunya menemukan pembunuh Bayrona yang sebenarnya, karena ia yakin bahwa Yeonbyul dijebak. Lalu tampak seseorang di rumah sakit sedang berjalan dan mengambil ponsel. Dan tak lama kemudian ia menelepon Sokhun. Mungkinkah Bayrona belum meninggal? Sementara itu, Logan Lee mendapatkan foto-foto dari anak buahnya. Namun ia mengatakan tak tertarik lagi untuk menyelidiki Na Agyo. Ketika anak buahnya mengambil foto-foto itu, ia melihat di tas Na Agyo ada kalung yang dipakai Suryeon untuk menyimpan abu Minsola. Sementara itu,
Na Aigyo teringat apa yang dikatakan Logan Li, dan tak lama kemudian Logan Li datang dan memeluk Na Aigyo. Ia meminta maaf kalau ia terlambat menyadari bahwa Na Aigyo adalah Suryeon. Dan tak lama kemudian ada yang datang. Lalu episode 10 selesai. Kita jumpa pada episode berikutnya.